Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Riko Raharja, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Banjar. Perkenalkan, nama saya Made Sindu Arta, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD 3 Kayu Putih. Saya Valentina Sri Andayani Dapurek, CGP Angkatan 11 TK Negeri Desa Banjar Tegaha. Kali ini saya akan menayangkan video tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Pak Riko. Swastiastu Pak Sindu. Bagaimana kabarnya Pak Riko hari ini? Baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Baik juga Pak. Untuk hari ini benar Bapak mengadakan coaching ya? Ya betul Pak. Jadi sebelum Bapak mengadakan coaching hari ini, ada beberapa hal yang perlu yang tanyakan pada Bapak dalam pelaksanaan coaching nanti. Bisa Pak? Bisa Pak, bisa. Nah, jadi nanti dalam pelaksanaan coaching, tentunya Bapak akan menggunakan Alutita. Ya. Nah, selain Alutita, ada prinsip-prinsip coaching yang perlu Bapak tekankan di sana. Yang pertama adalah adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi setelah menggunakan Alutita, menggunakan prinsip, kemudian kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching itu apa itu Pak yang Bapak akan kembangkan? Untuk proses coaching hari ini saya akan mengembangkan 3, yaitu kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian kompetensi yang kedua mendengarkan secara aktif, dan kemudian kompetensi yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh baik Pak, jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian menggunakan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi itu, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi ada 2 kompetensi Pak Jadi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dalam proses coaching, adakah indikator yang nanti Bapak akan ingin capai dalam proses coachingnya nanti? Indikator yang ingin tercapai dalam coaching hari ini yaitu yang pertama tentu sudah adanya sebuah solusi yang didapatkan dari coachee. Nah, solusi itu timbul dari coachee sendiri, bagaimana dia bisa memecahkan permasalahannya sendiri, Bapak. Jadi indikator yang ingin Bapak kembangkan adalah si coachee dapat menemukan atau menyelesaikan permasalahan sendiri, seperti itu betul, Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tiang. Untuk selanjutnya silakanlah Bapak melakukan coaching. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Selamat pagi Bu Valen. Selamat pagi Pak Riko. Apa kabar hari ini? Baik. Iya, jadi sesuai telepon kemarin Ibu ada permasalahan yang ingin Ibu sampaikan? Iya nih Pak Riko. Begini Pak, saya ada kesulitan tentang pembelajaran P5 nih Pak. Oh, kesulitan pembelajaran P5 begitu. Ya baik, jadi hari ini saya sediakan waktu Ibu 15 menit. Silakan Ibu ceritakan terkait permasalahan Ibu di sekolah. Begini nih Pak, saya agak kurang paham, kesulitan nih Pak tentang pembelajaran P5. Pembelajaran P5. Nah terkait percakapan hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan atau hasilkan dari percakapan hari ini? Saya ingin sekali guru-guru berkolaborasi tentang pembelajaran P5 ini. Lalu materi yang dicapai dalam P5 ini berkaitan dengan materi kami di kelas. Dan ada LK-LK yang menarik serta perubahan modul ajar kami Pak. Jadi yang Ibu inginkan itu yang pertama adanya kolaborasi, kemudian berkaitan antara modul ya, modul-modul di sekolah. Nah itu permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya. Nah kalau boleh saya tahu level yang saat ini ada di sekolah Ibu mungkin level berapa Bu? Wah mungkin kami masih level 5 atau 7 gitu deh Pak. Oh 5 atau 7 ya. Oh iya. Jadi kira 5. Nah
Eh, Kira-kira level berapa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Saya ingin level 8 gitu, Pak. 8 ya, level 8. Oke. Nah, kalau begitu langkah-langkah selanjutnya mungkin Ibu untuk membantu guru melakukan perubahan-perubahan ini di sekolah, misalnya untuk kolaborasi. Nah, kemudian Ibu ingin adanya berkaitan modul P5 ya. Kemungkinan Ibu ada langkah-langkah enggak untuk pemecahan masalah ini? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan adalah diskusi bersama teman-teman, lalu melakukan modul P5 ini, pengubahan modul P5 ini, dan melakukan LK-LK yang baik, Pak. Baik, jadi langkah-langkah yang mungkin Ibu bisa lakukan itu adanya diskusi tadi ya, kemudian perubahan modul P5 ya. Nah, kemudian tadi itu sudah Ibu sampaikan. Nah, kemudian dengan siapa mungkin Ibu bisa kerjasama untuk mendapatkan perubahan kolaborasi dan modul P5 ini? Mungkin dengan Ibu Era, Pak. Ibu Era itu siapa? Ibu Era itu bagian kurikulum kami, Pak. Bagian kurikulum, oke. Baik, jadi Ibu bisa melakukan ini dengan Bu Era, bagian kurikulum ya, terkait dengan diskusi. Nah, mungkin ada enggak yang mungkin dari langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu utarakan tadi, kemungkinan yang mana paling cepat untuk saat ini bisa diambil atau dilakukan? Kemungkinan untuk saat ini yang saya prioritaskan mungkin kita diskusi dulu, Pak. Diskusi bersama untuk mencapai kolaborasi antar guru. Jadi diskusi ini yang terpenting. Nah, diskusi. Nah, kemudian dengan siapa itu akan mungkin bisa melakukan diskusi? Wah, pertama-tama mungkin dengan Ibu Era dulu ya, Pak. Setelah itu baru kita dengan teman-teman semuanya. Lewat ya. Ibu bisa melakukan diskusi kolaborasi dengan Bu Era dan rekan-rekan sejawat ya. Kalau masalah waktu, kapan kira-kira Ibu bisa? Ini kan tercepat katanya ya, diskusi kolaborasi. Mungkin 1 minggu ini, Pak. 1 minggu ya. Baik, Ibu Valen, jadi Ibu sudah menyampaikan adanya untuk perubahan di sekolah tentang terkait pelaksanaan P5. Ibu bisa melakukan diskusi kolaborasi ya, kemudian dengan Bu Era dan rekan sejawat. Nah, dalam waktu 1 minggu. Nah, bagaimana Ibu? Mungkin bisa dilaksanakan segera ya, 1 minggu ya. Iya, Pak. Iya, baik. Nah, apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kali ini? Wah, dengan bicara dengan Pak Riko, ternyata saya sudah menemukan solusi saya sendiri dari permasalahan saya. 1, saya harus berdiskusi bersama teman-teman tentang modul P5 ini. Ya. Lalu saya juga harus membuat pembelajaran ini secara berkolaborasi. Ya, baik. Jadi ingat ya, dengan menggunakan waktunya 1 minggu ya. Iya, Pak. Jadi saya sudah tidak sabar menunggu hasil dari kolaborasi dengan rekan sejawat dan wakasek kurikulum ya. Oke, terima kasih, terima Pak. kasih. Jadi selamat melaksanakan tugas lagi 1 minggu ya, kita ketemu lagi ya. Oke, terima Ya, kasih terima Pak kasih, Riko. Bu Valen. Ya. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak Sindu. Baik, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching. Nah, bagaimana Pak? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Syukur berjalan dengan lancar, Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, jadi ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Yang saya lakukan pada saat coaching berlangsung yaitu saya menggunakan alur Tirta, di mana Tirta tersebut terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, dan R rencana aksi, dan T itu adalah tanggung jawab. Jadi
Saya menggali informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Koci, Pak. Oh baik Pak, jadi Bapak sudah menggunakan alutirta ya, jadi sesuai dengan yang Bapak disampaikan bahwa T-nya itu kan tujuan ya, Iya. I-nya itu identifikasi, benar Pak Iya. Nah kemudian R-nya itu rencana Rencana aksi, TA-nya itu tanggung jawab seperti itu Pak. Jadi tadi sudah saya lihat Bapak sudah mengarahkan Koci untuk memecahkan masalahnya dengan dengan prinsip-prinsip yang sudah Bapak saya lakukan. Itu adalah prinsip kemitraan, kemudian dengan menggali potensi sudah terlihat tadi. Nah kemudian untuk selanjutnya apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Yang saya ingin kembangkan dari hasil coaching hari ini yaitu saya ingin lebih memperdalam teknik coaching ini dalam alur tirta agar lebih meningkatkan komunikasi, juga bagaimana teknik-teknik coaching begitu Pak. Oh ya baik Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah melakukan coaching dan menggunakan alur tirta yang kira sudah cukup baik. Nah semoga Bapak yang dikembangkan juga berjalan dengan baik. Nanti yang tutup aja dengan para Santi. Om Santi Santi. Demikian video dari kami, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om.